Selamat pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Boleh saya buka dengan pantun? Ya, oke. Ya, jangan lupa bilang cakep. Berangkat haji jangan lupa beli abaya. Warna-warni bingung milihnya. Selamat datang pada acara seminar haji di Yogyakarta. Mari kita ikuti dengan bahagia. Para hadirin semua, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Dan tak lupa juga mari kita sampaikan salam serta salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara seminar dengan tema Era Baru Penyelenggaraan Haji tahun 2026, kompetensi petugas jamaah istiqomah mabrur sepanjang waktu. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Pusat Kesehatan Haji, Bapak Lili Marhendro SAK MM, Bapak Kepala Dinas Kesehatan DIY, Bapak Kudiana yang mewakili, Bapak Turiman Eskep Nurse Eskep Fiskua selaku Ketua DPP FPKHI atau yang mewakili, Bapak Yopi Yudaidillah Esa Eskep NSMKN MM selaku Ketua Bidang Hukum dan Organisasi DPP FPKHI, Bapak Cipto Vidianto Eskepnes selaku Sekretaris DPP FPKHI, Bapak Mariana SI Sarjana Sains Terapan PSI Eskep Nurse MKep selaku Ketua DPP FPKHI DIY, yang kami hormati para narasumber, Bapak Haji Johar Mustafa SI sebagai Kabid PHU Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Probo Susino, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Finasim SE MM IFUK, Dr. Erwiansah MH, Dr. Rudi Bastaman Eskep MKM, Bapak Yoni Eskep MKep spesialis keperawatan jiwa, Ustadz Anang Fatur Rahman LC, dan juga para ketua organisasi profesi di Daerah Istimewa Yogyakarta, para ketua DPW FPKHI, beserta seluruh peserta yang telah hadir baik secara online ataupun offline. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yakin ini acara bukan acara biasa, tapi ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk membuka wawasan, menimba ilmu, dan tentu saja ilmu yang kita dapat dari para narasumber yang sangat hebat-hebat. Oleh karena itu, sebelum acara seminar kita mulai, mari kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia. Kepada Ibu Nur Arifiani Eskep Nurse Eskep kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan kepada kita rahmat, kesehatan, sehingga pada pagi siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dalam kegiatan pelantikan dan seminar kesehatan haji. Tak lupa selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Kesehatan Haji, Bapak Lili Marhendra, yang kami hormati
DPP FPKHI beserta jajarannya, Kepala Dinas Kesehatan DIY atau yang mewakili, semua narasumber yang nanti akan kita dengarkan dengan sesama pada kesempatan siang hari ini, dan juga Ketua DPW PPNI DIY atau yang mewakili, Ketua DPK PPNI Universitas Aisyah Yogyakarta, Ketua DPW FPKHI Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Kemudian Ketua PW FPKH FKAPI DIY, Ketua PW AKHI DIY, Ketua PW Perdoki DIY, dan Ketua FAPHYJA. Dan beserta seluruh peserta yang telah hadir baik secara offline maupun online. Untuk proses dari pelantikan ini berawal dari Kongres FPKHI DPW DIY yang kami laksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025 dalam memilih ketua yang tadi sudah dilantik pada pagi hari tadi. Sekaligus membangun komitmen dan kompetensi dari perawat kesehatan haji yang nantinya akan membina para jamaah haji untuk bisa istiqoah nih. Jadi kita sebagai perawat kesehatan haji kita siapkan tidak hanya di tanah suci akan tetapi di tanah air tetap kita lakukan nih, walaupun kita tidak secara langsung mendampingi jamaah haji yang ada di tanah suci. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk acara pada siang hari ini. Jumlah peserta terakhir yang terupdate ini ada 530 peserta, online 391 peserta, dan offline 139 peserta. Jadi alhamdulillah ini sudah melebihi dari ekspektasi kami, jumlah peserta yang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menambah kapasitas kita sebagai tenaga kesehatan haji ataupun calon tenaga kesehatan haji. Dan tak lupa kami juga mengucapkan pada para sponsor yang sudah membantu dalam pelaksanaan seminar pada pagi hari ini. Yang pertama dari BSI, kemudian kedua dari UNISA, Rumah Sehat Sipora, Kurnia Asifa Group, Klinik Pratama Citra Medina, dan dari Pamela. Pada seminar Era Baru Penyelenggaraan Haji 2026, kompetensi petugas, jamaah istiqoah, mabrur sepanjang umur yang akan kita lalui hingga siang hari nanti, semoga bisa berjalan dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Selamat berseminar, semoga banyak ilmu yang didapat, karena era penyelenggaraan Haji 2026 tentunya nanti akan kita dengar bersama dari Bapak Kapus, kemudian dari Kemenak juga. Dari saya banyak kurangnya saya mohon maaf. Selamat berseminar, semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan
Bapak Lili Mahendro SAG MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asraril abdi'il wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak mantan Kabid PHU Provinsi Yogyakarta yang hari Jumat kemarin sudah dilantik menjadi PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Yogyakarta. Ya, selamat Pak. Kemudian perwakilan dari PPNI, Perdoki, pengurus FPKHI pusat ya, maupun Yogyakarta, saya ucapkan selamat yang baru selesai dilantik. Selamat berjuang kembali bersama rombongan. Dan insya Allah perjuangan Pak Kakanwil berhasil meyakinkan teman-teman di pusat agar mulai tahun ini Yogyakarta memiliki embarkasi sendiri. Jadi ini kebanggaan dan apa ya, harus tantangan karena harus dibuktikan bahwa embarkasi baru ini bisa membantu mempercepat proses penyelenggaraan ibadah haji dan tentu saja lebih banyak nanti unsurnya untuk melindungi jemaah hajinya supaya berangkat sehat dan kembali pun sehat. Bapak dan Ibu semuanya, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini di penghujung bulan November tahun 2025 kita bisa bertemu dan semuanya dalam rangka kita untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji di tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi nanti. Saat ini tahapan haji sudah masuk ke ranah intinya. Sejak tanggal 24 November kemarin, jemaah sudah diminta untuk melunasi dan waktu pelunasannya nanti hingga 23 Desember. Jadi satu bulan ya. Dan bersama dengan itu yang dipersyaratkan adalah yang istitoah. Nah, istitoah sekarang tidak main-main Bapak dan Ibu, karena dari Arab Saudi pun sekarang sangat memperhatikan faktor kesehatan ini dan bahkan mewanti-wanti sekali supaya benar-benar jemaah haji yang dikirimkan adalah mereka yang istitoah. Faktor istitoah kesehatan jemaah haji ini punya pengaruh yang besar terhadap bagaimana nanti strategi kita untuk menyelenggarakan ibadah haji, khususnya buat panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH, baik nanti di tanah air maupun di Arab Saudi. Terkait dengan faktor kesehatan ini tentunya kenapa kita butuh banyak petugas, karena jemaah haji Indonesia kualitas kesehatannya masih banyak yang kurang baik. Sehingga ini memang perlu apa namanya, usaha khusus atau mungkin upaya yang agak lebih dalam kita melayani jemaah haji kita. Dan ini tentu saja tidak hanya menjadi beban petugas kesehatan, tapi juga bagi petugas non kesehatan pun sama, ya. Apalagi dengan jumlah kuota petugas yang semakin menurun. Jadi tahun ini kalau tidak salah kuotanya kembali ke 1% dari jumlah jemaah. Jemaah haji kita dapat kuota 221.000. Untuk petugasnya hanya 1%, berarti hanya 2.210 orang. Sementara PPIH Arab Saudi ini banyak jenis dan pekerjaannya. Di antaranya pasti yang mengawal jemaah haji kita di kloter, ya, dan ada yang PPIH non kloter yang nanti bertugas di langsung ke sana, baik itu di bidang transportasi, akomodasi, perlindungan jemaah, pembimbing ibadah,
PKP 3CH, dan petugas kesehatan. Nah, kuota yang hanya 2.210 ini mesti dibagi ke dalam sebanyak bidang tersebut, gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat seperti ini, harusnya semakin sedikit petugasnya, harusnya kualitas jemaah yang kita berangkat pun kesehatan juga makin bagus, gitu ya, supaya beban kerja dari para petugas ini juga tidak berat. Namun, seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini mayoritas penduduknya Islam dan semuanya ingin menyempurnakan rukun Islamnya dengan bisa menunaikan ibadah haji sendiri. Ya, kata-kata sendiri ini menjadi kunci karena banyak sekali jemaah kita meskipun kondisinya sudah tidak masuk kategori wajib lagi untuk berhaji karena memang sudah tidak mampu lagi, bukan dari segi materi tapi dari segi kesehatan misalnya, tapi mereka tetap menginginkan untuk bisa tetap berangkat. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama sebenarnya. Jadi untuk berkhidmat di dalam melayani jemaah haji ini tidak harus kita bertugas ke Arab Saudi, tapi memberikan njihnya duluan berarti siap dia. Jadi memberikan pengertian kepada calon jemaah haji pun itu juga bagian dari tugas kita semua. Oleh karena itu penyelenggaraan haji ini sebenarnya tidak hanya berlangsung di saat masa operasional haji, tapi itu berlangsung sepanjang tahun. Oleh karena itu dengan adanya asosiasi-asosiasi atau forum komunikasi profesi yang pernah bertugas menjadi petugas haji, ini sangat baik apabila para alumninya pun tetap berhikmat untuk bisa memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Ya, jadi artinya kerinduan mereka pada saat bertugas di Arab Saudi itu bisa diwujudkan dalam bentuk pelayanan di dalam negeri misalnya melalui kegiatan bimbingan pembinaan kesehatan misalnya ataupun mungkin membantu teman-teman kita yang bertugas di embarkasi misalnya ataupun mungkin ikut juga dalam masalah promosi kesehatan kepada jemaah kita baik melalui penugasan di kantornya maupun melalui organisasi profesinya misalnya, itu pun insya Allah juga menjadi catatan amal yang baik ya, yang untuk sebagai bagian dari pelayanan kita kepada jemaah haji. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, setiap tahun memang kalau kata teman-teman yang bertugas ini tidak pernah ada yang sama dalam penyelenggaraan haji. Setiap tahun selalu muncul kebijakan-kebijakan baru dan itu juga membawa dampak kepada bagaimana nanti proses penyelenggaraan haji itu diselenggarakan. Tidak jarang bahwa kebijakan baru itu muncul di saat jemaah sudah berangkat di sana. Sehingga kadang-kadang kita membuat rencana strategi penyelenggaraan haji di tanah air sudah matang gitu. Sampai di sana ternyata kebijakannya berbeda, mau nggak mau itu mesti kita rubah. Dan itu sudah, kalau bagi kami di pusat kesehatan sih sudah biasa. Sebagai contoh misalnya tahun kemarin ada kebijakan multi syarikah dengan 8 syarikah. Kenyataannya ditemukan kita pada saat di sana jemaah banyak yang terpencar di antara satu kloter bisa terpisah di 8 hotel misalnya atau di 12 hotel. Petugas kesehatannya terpisah dari jemaahnya misalnya. Kemudian suami terpisah dari istrinya, pendamping jemaah lansia terpisah dari yang didampingi. Ini tentu saja membawa konsekuensi dampak dari kebijakan tersebut yang mesti kita sikapi. Di samping itu juga keinginan Arab Saudi untuk bisa melayani sendiri jemaah haji yang menunaikan ibadah haji tanpa melibatkan negara lain. Ini juga membawa dampak kepada bagaimana sebenarnya penyelenggaraan haji bisa diselenggarakan. Kalau kita lihat secara implisitnya ya, bukan eksplisitnya, bahwa sebenarnya secara umum Arab Saudi memang sudah memberlakukan kuota untuk petugas itu hanya 1%. Itu sudah diberlakukan buat semua negara. Ya, hanya Indonesia seringkali menawar karena biasanya diberikan 2%, maka lebih banyak lebih bagus.
seperti itu ya. Nah, kemudian implikasi dari 1% ini sebenarnya mereka pun konsekuen bahwa seluruh pelayan kesehatan kalau mau biar kami yang melayani. Ya, jadi sejak tahun kemarin kita diminta untuk bermitra dengan rumah sakit swasta yang ada di Saudi yang sudah mendapatkan sertifikat untuk bisa menjadi mitra kepada negara yang menyelenggarakan kesehatan haji di sana, supaya mereka melakukan dua pilihan. Satu, supervisi atau mengawasi terhadap pelayanan kesehatan yang kita lakukan di sana, atau dua, menggantikan atau outsourcing. Jadi pelayanan kesehatannya kita serahkan semua kepada mereka. Itu pilihannya. Kalau kita serahkan kepada mereka semua, sebenarnya tidak perlu lagi ada PPIH Arab Saudi. Ya, mungkin PPIH Kloter masih kita butuhkan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu yang kita lakukan, nyatanya kualitas kesembuhan jemaah kita yang dirawat di Arab Saudi ini masih membutuhkan waktu untuk recovery sebelum mereka bisa dirawat penuh di hotel kembali. Ya, seperti itu. Akhirnya KKHI tetap kami operasionalkan kemarin meskipun kebijakannya adalah tidak boleh KKHI itu digunakan untuk rawat inap, tapi tahun kemarin sekitar 3 hari sebelum Armusna, ini mau nggak mau karena banyak jemaah haji yang baru dipulangkan dari Arab Saudi, rumah sakit Arab Saudi yang sakit karena menjelang Arafah. Biasanya kalau di masa wukuf, kalau ada jemaah haji yang dirawat di rumah sakit, itu menjadi tanggung jawabnya rumah sakit untuk mensafari wukufkan. Ya gitu, seperti itu. Oleh karena itu mereka pun mengantisipasi kalau misalnya ternyata kapasitasnya juga terbatas, maka jemaah yang dinilai sudah mulai membaik kesehatannya, mereka dipulangkan. Namun pada saat itu kami melihat ini masih belum mungkin dirawat di hotel atau di kloter. Sehingga akhirnya kami berinisiatif, meskipun secara diam-diam, KKHI kami fungsikan lagi sebagai rawat inap, meskipun tidak banyak bed yang kita manfaatkan. Tapi alhamdulillah itu masih bisa membantu untuk bisa menstabilkan kondisi persiapan kloter menjelang wukuf di Arafah. Ya, seperti itu. Dan tahun ini pun insya Allah akan kita lakukan hal yang sama. Jadi kerjasama yang kita bina dengan eh, rumah sakit di Arab Saudi ini masih dalam bentuk supervisi pelayanan kesehatan supaya mereka apa namanya eh, juga bisa tahu karena sebenarnya tahun kemarin tahun pertama kebijakan itu digulirkan dan yang kami rasakan mitra kami ini masih sama-sama menjajaki sebaiknya seperti apa pelayanan yang mesti kita lakukan gitu ya. Jadi masih sama-sama belajar. Sehingga di tahun kedua ini saya pikir juga mereka juga belum matang benar apa yang harus dilakukan. Dan tentu saja kerjasama ini tidak ada yang gratis sebenarnya meskipun mereka tidak menerapkan biaya kepada kita, tidak harus bayar kita berapa, tapi yang saya lihat dari segi keuangan, mereka bisa mengajukan klaim terhadap jemaah yang dirawat di sana. Dan tentu saja dengan proses itu mereka menginginkan jemaah kita yang sakit semuanya dirujuk ke rumah sakit mereka. Padahal kapasitas mereka sangat terbatas. Nah ini juga apa namanya menjadi PR lagi bahwa yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita tetap memberikan pelayanan kepada jemaah haji kita yang sakit supaya kita bisa memberikan pertolongan yang tepat dan cepat. Ya, oleh karena itu yang kami jajaki adalah bagaimana supaya kita bisa kerjasama dengan mereka, tapi juga kita tidak punya keterbatasan atau pembatasan tentang perujukan. Kita boleh merujuk di mana saja, tapi karena orientasi kita sama. Orientasi kita adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan jemaah kita yang sedang sakit itu, ya supaya bisa mendapatkan segera pertolongan. Nah ini yang proses belajar seperti ini yang apa namanya sedang berlangsung di dalam manajemen kesehatan haji kami. Oleh karena itu kembali lagi untuk tahun ini bahwa Arab Saudi mengingatkan bahwa jemaah yang berangkat harus sehat. Oleh karena itu sekarang ini sedang berlangsung kegiatan yang sangat kritis sebenarnya, yaitu pemeriksaan istiqoah kepada jemaah haji. Pesan dari Pak Menteri Haji dan Umroh bahwa penegakan istiqoah ini bukan hanya tugasnya teman-teman di sektor kesehatan,
tapi menjadi tugas semua insan Kementerian Haji dan Umroh. Yang diharapkan adalah bahwa semua insan Kementerian Haji dan Umroh yang ada di pusat maupun di daerah bisa mendukung ya proses pemeriksaan istiqoah ini. Contohnya secara real apabila ditemukan jemaah yang tidak istiqoah, namun mereka keberatan dan tetap memaksa untuk tetap bisa berangkat, nah ini juga mesti dilakukan edukasi secara bersama. Jangan malah mengiyakan gitu ya, tapi kalau bisa sama-sama kita edukasi bahwa apa namanya mereka tidak wajib lagi untuk melakukan ibadah haji dan itu bisa dilimpahkan porsinya kepada keluarganya, misalnya seperti itu. Dan ini tidak gampang Bapak dan Ibu. Terus terang kemarin hari Senin yang lalu, hari Senin kemarin gitu ya, saya melihat implementasi dari apa namanya integrasi data kami dengan BPJS di Surabaya tentang proses pemeriksaan kesehatan yang sebenarnya kami juga gunakan untuk memverifikasi kepesertaan jemaah haji kita kepada BPJS. Eh, Kami berharap bahwa semua jemaah haji itu menjadi peserta BPJS. Dikiranya kalau jadi peserta BPJS nanti itu akan digunakan kalau mereka sakit di Arab Saudi bisa klaim pakai BPJS. Tidak. Tapi BPJS ini digunakan untuk di masa misal sekarang mereka sedang dalam pemeriksaan istiqoah ternyata harus dirawat dulu, harus diperbaiki dulu kondisinya. Itu mereka sudah punya jaminan kesehatan supaya ringan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi sebenarnya adalah masa kepulangan jemaah haji kita. Setiap tahun terjadi jemaah baru pulang dari sana dalam kondisi sakit dan mesti dirawat di rumah sakit dan masih kita temukan ada jemaah yang tidak punya jaminan kesehatan. Ini pun Kementerian Agama bingung siapa yang mesti bayar. Ada yang pernah kejadian tahun 2023 atau 2024 ya. Itu dirawat di ICU selama 20 hari, tagihannya sekitar sekian puluh juta, tagihan dikasih ke Kanwil Kementerian Agama, Pak. Pak Kapus ini kami apakan ya kan? Anggarannya nggak ada gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kami upayakan bagaimana supaya jemaah ini baik sebelum keberangkatan atau di masa tunggu sampai dengan nanti pulang pun tetap bisa apa namanya ringan bebannya ya dan bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mereka. Nah, kemarin waktu kami apa namanya supervisi ke Surabaya itu yang ditemukan adalah bahwa teman-teman di rumah sakit masih menghadapi kendala bagaimana jika jemaah haji itu ternyata dinyatakan tidak istiqoah. Reaksinya macam-macam. Dan seringkali teman-teman di puskesmas ini menghadapi hal yang sebenarnya juga kurang nyaman buat mereka dan ini yang sebenarnya mesti kita perlu berikan edukasi yang lama dan penuh kesabaran tentunya supaya pengertian ini juga bisa dimengerti oleh semua pihak. Nah sebenarnya hal itu juga sekarang sudah diantisipasi dengan undang-undang yang baru. Kuota jemaah yang berangkat ini tidak lagi ditentukan dengan komposisi jumlah penduduk yang muslim di satu kabupaten atau provinsi, tapi sekarang ditentukan berdasarkan jumlah antrian yang ada di provinsi tersebut. Ya, jadi kalau dulu ada satu kabupaten yang antriannya cuma 20 tahun, tapi di kabupaten lain bisa mencapai 45 tahun. Misalnya seperti itu. Karena kalau kita lihat porsi dia berdasarkan jumlah penduduk muslim dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan itu sangat kecil. Sementara yang antri banyak gitu ya, sehingga antrinya panjang. Nah, sekarang dengan komposisi pembagiannya adalah jumlah jemaah yang antri dibagi dengan jumlah komposisi antrian per kabupaten dibagi dengan nasional, maka semuanya akan sama. Saat ini jumlah jemaah yang sudah membayar setoran awal itu ada sekitar 5,2 juta orang ya atau 5,3 juta. Kalau pemberangkatan setiap tahun ada 200.000, maka lamanya antrean di secara nasional adalah rata-rata 26 tahun. Nah sekarang semua daerah, semua provinsi antrenya sama-sama 26 tahun. Tapi punya dampak seperti Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Ini jumlah kuotanya menjadi tambah. Ya seperti itu. Jawa Barat berkurang.
Saya tinggal di Bogor, saya nggak tahu nanti berangkat tahun berapa, tapi di estimasi pertama 2033, Pak. Tapi sekarang kuotanya berkurang 9.000. 9.000 itu kalau kita konversi ke kloter, itu bisa sampai 22 kloter itu, ya kan? Sementara Jogja bertambah sekitar 6.000, Pak ya. 600. Eh, Sulawesi Selatan juga nambah banyak. Jawa Timur nambahnya 9.000 kalau nggak salah. Ya, jadi nanti embarkasi-embarkasi UPG, SUB, kemudian SOC akan berkurang karena digembosi oleh Jogja. Jadi Jogja ini nanti plat AB sama plat AA ya yang di sana. Nah, SOC nanti juga terancam lagi yang G akan lari ke Kertajati. Tinggal nanti eh, R ya. R pun malah lari ke Jogja lagi. Jadi intervensi terus sih, Pak Johar. Jadi seperti ini dinamika apa namanya haji ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri memang demikian luar biasanya, apalagi dengan undang-undang yang baru ini. Di samping juga pengelola hajinya sendiri sekarang sudah berpindah dari Kementerian Haji, maaf, dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji. Dan saya dengan Pak Kakanwil ini yang tadinya tetanggaan sekarang jadi bersaudara, serumah. Kami sudah serumah. Saya dilantik hari Rabu, Pak Kakanwil dilantik hari Jumat, gitu ya. Dan dua-duanya sama-sama kaget karena emang sangat mendadak. Dan apapun kondisinya, bagaimanapun kondisi dari apa namanya proses tersebut, timeline dari Arab Saudi ini mesti kita taati. Jadi timelinenya itu memang nanti akan ada proses pemvisaan dan proses pemvisaan itu akan selesai jauh sebelum waktu pemberangkatan dimulai. Dan insya Allah tahun ini tidak akan ada lagi, bukan tidak akan, tidak lagi syarikahnya mulai 8, tapi hanya 2 syarikah. Dan kebijakannya setiap provinsi atau setiap embarkasi hanya dilayani oleh 1 syarikah. Jadi insya Allah tidak lagi terjadi pemisahan-pemisahan tersebut, mudah-mudahan ya. Dan kemudian apa namanya eh, yang perlu diperhatikan adalah tadi tentang petugas. Kembali lagi ke petugas karena saya lihat seminar ini kayaknya yang dinanti adalah tentang nanti saya bisa tugas apa enggak gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi sampai dengan hari ini yang sudah mendaftar sebagai yang ingin bertugas sebagai petugas kesehatan haji sudah mencapai 34.000. Biasanya sampai dengan pendaftaran kami tutup itu tidak sampai 30.000, hanya sekitar 26.000, 24.000 gitu ya. Tapi hari ini sudah sampai 34.000. Semalam ada yang mencoba bikin akun nggak bisa, tapi jam 2 sudah bisa, Pak. Karena ternyata peminatnya masih banyak sehingga servernya antri. Namun yang perlu kita ketahui bahwa dengan kuota petugas yang hanya 2.210, itu rencana awalnya 1 kloter hanya ada 2 PPIH. 1 petugas kesehatan, satu petugas itu ketua kloter dan pembimbing ibadah, ditambah dengan 1 tenaga kesehatan. Itu yang menggunakan kuota PPIH. Tapi nanti ada petugas haji daerah. Itu pun 2 orang kalau nggak salah. 2 orang itu juga sama. Yang satu yang kita minta adalah petugas kesehatan, dan 1 adalah untuk pelayanan umum. Jadi 1 kloter dilayani 4 orang. Dan peraturan sekarang, petugas haji daerah ini jabatan tertingginya hanya boleh eselon 4. Jadi relatif umurnya masih muda-muda. Dia sudah mulai jadi bos tapi bos kecil. Sudah boleh oleh pemerintah tapi bobotnya masih sering bisa diperintah gitu. Jadi yang kita harapkan semua petugas haji itu baik yang PPIH maupun PHD semua akan menjadi pelayan jemaah haji. Ya, semuanya menjadi pelayan jemaah haji. Tidak ada lagi yang di sana menjadi petugas tapi malah menjadi pemerintah di sana. Perintah sana, perintah sini. Ini yang kita harapkan. Ya,
Jadi nanti komposisinya untuk petugas kloter, jumlah kloternya saya kurang tahu nih, sekarang menjadi berapa ya? Jadi karena komposisinya tadi berubah ya, Makassar tambah, SUB tambah. Ini yang jelas bahwa nanti komposisinya untuk satu provinsi itu kita kombinasikan, satu kloternya ada yang hanya diisi dokter saja atau hanya perawat saja, karena cuma satu orang, gitu ya. Nah, kemudian untuk PPIH Arab Saudi dengan kuota 2.210 tersebut hanya 100 orang. 100 orang. Yang biasanya 306 orang. Hanya sepertiganya. Jadi ini juga sementara gini. Kemarin pada saat acara eh, konferensi tentang ibadah haji, ada expo dan ada workshop segala macam. Ini asisten Menteri Kesehatan ini memanggil setiap negara yang mempunyai klinik kesehatan haji di Arab Saudi. Mereka satu persatu dipanggil, termasuk dari Indonesia dipanggil, dan di sana sebenarnya salah satu permintaan beliau adalah tolong supaya jumlah petugas kesehatannya disamakan dengan tahun 2023. 2023 itu satu kloternya 3 orang, satu dokter, 2 perawat, waktu kita bisikin seperti itu, dan jumlah PPH-nya 306 orang. Tapi kita perlu ingat, kalau itu yang dilakukan, jumlah kloternya katakanlah 525, dikalikan 3, itu udah 1.575. Ditambah 300, 1.800 sekian. Sisanya untuk non kesehatan tinggal 400-an. Itu juga nggak mungkin, gitu ya. Nah, ini yang mesti kita bijak bahwa sekarang peserta ini sudah ada 500 orang yang ikut seminar ini. Pastinya semua ingin bisa bertugas. Ya, tapi tadi, ya kan, sekarang tinggal teman-teman semua berlomba-lomba, ya, untuk merayu Allah bagaimana supaya Allah menugaskan dia, gitu. Ya, karena sebenarnya kita ini hanya ikhtiar nih. Kita ikhtiar, kita hanya wayang ya, dalangnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nanti kamu berangkat apa enggak, itu saya yang ngatur katanya gitu. Kita mau ngeden mau ngotot seperti apapun kalau Allah belum menentukan nggak mungkin gitu ya. Tapi ingat bahwa kembali ke niat kita. Anda mau tugas haji itu mau ngapain? Mau pergi haji atau mau bertugas? Kok pengen banget gitu? Padahal tugasnya repot. Ya, bayangkan kalau satu kloter yang 3 orang aja pada nangis kemarin. Pada nangis saya ketemu di Madinah itu, Pak Kapus, saya itu tertipu, merasa tertipu dengan data jemaah. Di Psikohatkes dia bilang sakitnya ringan, di Psikohatkes dia bilang sehat. Tapi nyatanya waktu pas ketemu ternyata dia DM dengan ini, dengan ini, dengan ini. Oh terpaksa gini-gini. Nangis dia. Ya gimana ya saya bilang. Teman-teman di daerah pun sebenarnya juga yang kita harapkan bisa memberikan eh, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan itu bisa menegakkan diagnosis yang objektif, yang sebenar-benarnya gitu. Tapi memang dari jumlah kematian yang kemarin ada 441 yang kita analisis itu ada sekitar 20 sekian % yang kita lihat ternyata memang diagnosisnya tidak sesuai antara di kenyataannya dengan pada saat diperiksa gitu ya. Bahkan ada penyakit-penyakit yang kategorinya tidak istiqoah pun diloloskan kemarin. Ada yang CA, ada yang hamil di mana. Kemarin itu ada hamil 2 orang, satu miskram, lahir sebelum waktunya, yang satu lahir sebelum waktunya di Masjidil Haram. Dari Jawa Timur semua tuh. Nah itu yang juga menjadi catatan dari Arab Saudi. Kok bisa Anda loloskan itu jemaah haji yang hamil gitu ya. Dan ini terus terang gimana cara periksanya gitu. Nah ini yang juga membuat teman kita yang bertugas di kloter pun, yang mendampingi itu pun apa namanya agak kecewa dengan catatan kesehatan tersebut gitu. Itu yang orang kita aja kecewa Pak. Bagaimana Arab Saudi gitu. Ya apalagi yang cuci darah gitu ya. Cuci darah itu sudah jelas dilarang oleh Arab Saudi, tidak boleh berangkat. Tapi jemaah kita yang harusnya cuci darah sebelum diperiksa istiqoahnya dia nggak mau cuci darah.
sampai lolos istiqomah baru habis itu nanti udahlah cuci darahnya di Arab Saudi aja. Itu yang juga membebani kita. Nah, pada saat dia nangis saya bilang udah kalau gitu cukup nggak usah tugas lagi ya. Jadi tahun ini sudah tugas alhamdulillah kan sudah pernah ya. Daripada nanti tahun depan juga berat lagi. Jangan Pak, saya masih tetap pengen bertugas katanya. Meskipun dia nangis-nangis gitu. Jadi kembali kita apa namanya? Lihat bahwa memang fenomena ketika bertugas itu nanti bisa ditanyakan kepada yang di depan ini khususnya ya, mantan-mantan petugas. Mantan-mantan petugas. Jadi memang apa namanya? eh siap remedi sih. Ya, apa yang gemesin lah kali ya. Jadi kalau dilihat pada saat terjadinya memang melelahkan gitu ya. Tapi begitu selesai kok indah banget gitu. Ya kan? Ya. Tapi perlu saya kasih catatan nih, tetangga kita nih, ini di Jogja kan? Kemarin dari Solo ada tuh. Dia perawat cadangan, berangkatnya belakangan. Ya, mungkin juga tidak ikut ini kali, BIMTEK kali ya. Kang Rubas mana? Ayo nggak ikut BIMTEK Kang. Sampai di sana, mungkin soft skillnya masih masih keras, belum soft. Jadi sampai dokter yang satu tim sama dia tuh ngeluh gitu, karena seringkali dia menghilang pada saat bertugas. Dan kita tangkap ternyata kedapatan dia di Masjidil Haram tanpa pakai seragam, ya kan? Dan akhirnya kami minta kepada dinas kesehatannya supaya tidak lagi meloloskan dia untuk menjadi petugas. Blacklist. Jadi itu juga mesti kami perhatikan. Ya, jadi artinya gini, eh niat kita untuk menjadi petugas haji adalah untuk melayani tamu-tamu Allah, gitu ya. Jadi kalau kita sudah ke sana, tolong luruskan niatnya gitu. Jangan tergoda untuk kemana-mana. Kalaupun misalnya kita sempat bisa, karena kita mengikuti jemaah haji, kita bisa ikut juga berhaji, itu bonusnya sebenarnya, gitu ya. Tapi yakinlah kalau niatnya kita melayani, kalau kita haji itu hanya pahala buat kita sendiri itu. Tapi kalau kita melayani jemaah haji, insya Allah pahalanya supaya orang yang kita layani juga kita akan kecipratan. Tapi kecipratannya kan ratusan ya, jadi mungkin lebih banyak daripada kita menunaikan ibadah haji. Tapi bayangkanlah kalau kita niatnya haji, niatnya bertugas, sampai di sana kita melalaikan tugas kita gitu. Ya kira-kira kalau kita pun ibadah di sana, sholat di sana itu diterima apa enggak sih gitu. Itu pikirkan sendirilah kira-kira. Ya, jadi saya berharap dengan seminar ini selain menunggu, ya kan, nanti saya bisa diterima apa enggak, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa peminatnya banyak. Sekarang ada 35.000 orang. Yang akan diterima PPIH-nya hanya 525, kloternya hanya 525, PPIH-nya hanya 100. Sekira 625. Jadi hitung aja berapa persen itu. Jadi artinya bahwa tidak mungkin kami menerima semua yang mendaftar. Ya, tapi yang diterima adalah nanti yang terseleksi. Seleksi itu pun sebenarnya kami tidak sendiri, kami hanya melaksanakan tugas saja, formulanya sudah ada. Yang jelas bahwa campur tangan Allah itu sangat kuat gitu ya. Jadi sekarang silahkan merayu Allah dengan sebaik-baiknya, ikhtiar yang sekuat-kuatnya. Kalaupun misalnya sekarang nanti bisa diterima, alhamdulillah berarti Anda memang sudah pantas untuk menjadi petugas haji. Tapi kalau memang belum diterima, mungkin belum saat ini gitu kan. Insya Allah Anda nanti akan diberi umur panjang dan kesempatan itu masih banyak. Mudah-mudahan nanti juga kalaupun tidak tahun ini, tahun yang akan datang juga bisa. Dan tidak sedikit saya dapat apa namanya cerita dari teman-teman mantan petugas, saya Pak Kapus sudah melamar 10 tahun. Alhamdulillah tahun 11 diterima gitu. Terus tapi waktu berjuang antara tahun 1 sampai 10 gimana? Oh nggak apa-apa, kita nikmatin aja gitu. Ya, tapi ada yang baru 3 kali itu udah mencak-mencak. 1 kali mencak-mencak. Apalagi 1 kali masuk cadangan. Pak Kapus kalau tahun lalu saya masuk cadangan, tahun depan jadi prioritas enggak gitu. Hah? Sudah ada? Ya, udah jawab sendiri lah kalau gitu kan.
Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk membuka seminar ini barangkali itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi intinya bahwa persiapan untuk penyelenggaraan haji ini yang paling penting adalah persiapan di dalam negeri, yaitu tentang penyarian istiqoah apa namanya jemaah haji. Dan untuk memastikan bahwa jemaah haji nanti yang berangkat adalah istiqoah, ini juga kami di Puskes Haji sudah membuat pedoman bagaimana nanti pemeriksaan kesehatan yang pelayan kesehatan di embarkasi kita mesti lakukan. Nanti di sana harus ada teman-teman dari BKK dan harus ada teman dari Dinas Kesehatan, Provinsi dan Kabupaten. Untuk apa? Nanti teman-teman dari Dinas Kesehatan memverifikasi kembali. Jika nanti didapatkan ada jemaah haji kita yang ternyata pada saat diembarkasi sudah mulai loyo lagi, coba diverifikasi apakah kondisinya masih itu atau tidak. Dan apabila ada perubahan kondisi kesehatan juga kami minta supaya diupdate di dalam Psikohatkes karena data terakhir itulah nanti yang akan dibawa dan itu akan direkam di dalam eh, apa namanya eh, pasien International Patient Summary IPS-nya ya yang nanti akan dicantumkan di dalam name tag ada QR code-nya kalau di scan itu adalah kondisi kesehatan terakhirnya supaya apa supaya nanti kalau jemaah haji kita yang sakit dirawat di rumah sakit Arab Saudi kondisinya nggak jauh berbeda ya dan yang perlu saya sampaikan bahwa tahun ini untuk bisa mendapatkan visa jemaah haji itu harus diupload ikrar tentang kesehatan hajinya oleh karena itu nanti hasil pemeriksaan kesehatan itu nanti ada outputnya berupa berita acara hasil pemeriksaan istiqoahnya, ditandatangani oleh petugas kesehatan dan dinas kesehatannya, dan itu yang diupload di dalam nusuk untuk bisa mendapatkan visa. Satu itu. Itu nanti akan dibaca oleh Arab Saudi bahwa siapa yang memeriksa dan dok, assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Ya, monggo Dokter Probo. Monggo. Oke, selamat datang dok. Ini dokter yang nggak pernah kapok. Kapok jadi ya bahkan mengajak supaya supaya nggak kapok gitu. Ya, ya saya kembali. Jadi nanti di Arab Saudi pun itu akan dilakukan random sampling pada saat apa kedatangan di Arab Saudi baik di Jeddah maupun di Madinah terhadap kondisi kesehatan jemaah kita. Mereka akan merandom melihat bagaimana status kesehatannya. Jika didapati ada vaksin yang belum lengkap, akan diberikan vaksin di sana. Dan jika ada yang sakit, langsung ke rumah sakit dan dilihat lagi diagnosisnya, apakah masuk kategori istiqoah atau tidak. Dan kalau tidak istiqoah, akan dilakukan tindakan khusus. Tapi tindakan khususnya apa? Kita juga nggak tahu. Yang kita khawatirkan, karena ada suara-suara bahwa mereka tidak boleh lagi masuk ke Mekah. Bisa jadi visanya visa haji, tapi mereka hanya berada di Jeddah ataupun di Madinah. Nah hal ini berlaku untuk seluruh jemaah haji. Karena ada Dr. Probo yang ngomong begini, termasuk haji khusus, karena beliau termasuk haji khusus. Oleh karena itu dari Kementerian Haji dan Umroh pun sudah meminta supaya seluruh haji khusus pun yang akan melunasi harus memenuhi persyaratan istiqoah. Nah, PR-nya Dr. Probo ternyata banyak biro perjalanan haji khusus ini yang sudah punya klinik langganan. Klinik langganan ini bukan klinik yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga mereka tidak bisa mengakses Siskohatkes. Gitu ya. Nah, yang kami sarankan sebenarnya kan tempat pemeriksaan istiqoah ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan seluruh rumah sakit vertikal punya Kemenkes pun menyelenggarakan pemeriksaan itu. Gitu ya. Artinya apa namanya teman-teman atau mungkin jemaah haji baik khusus maupun reguler itu sebenarnya bisa mengakses itu semua. Ya banyak. Yang kami sarankan adalah tahun lalu gini Dokter Probo, saya jadi ingat. eh Pas menjelang, sorry, sekian bulan sebelum keberangkatan lah, kami dipertemukan dengan seluruh PIHK, seluruh asosiasi, yang mereka protes gini, Pak, kenapa kok pemerintah tuh kesannya mempersulit orang yang mau beribadah?
kami sudah keluar biaya untuk pemeriksaan kesehatan, tapi terpaksa harus bayar lagi untuk dapat istitoah. Kok bayar lagi? Saya bilang. Karena ternyata dia sudah periksa di kliniknya, terus dia datang lagi ke puskesmas, supaya puskesmas disuruh input aja hasil ini. Tapi kan pemeriksaannya berbeda. Yang satu hanya hasil labnya saja. Kalau di pemeriksaan istitoah kan ada medical check up, kemudian ada pemeriksaan kognitif, mental sama activity living-nya gitu kan. Dan itu prosesnya semua melalui Psikohatkes. Nah, kami minta supaya itu dilakukan. Jadi jangan double gitu. Makanya kemarin pas kami diajak diskusi dengan salah satu asosiasi pun ini kami sampaikan, dan salah satu asosiasi ini memang agak berbeda gitu ya. Mereka minta supaya ditunda dulu atau apa namanya, jangan tahun ini misalnya. Tapi tidak, bahwa Pak Menteri Haji tetap konsekuen, apapun yang menjadi kebijakan dari Arab Saudi itu harus kita taati, gitu ya. Jadi termasuk timeline dan segala macam itu harus kita taati. Karena pengalaman sebelumnya kita tidak mentaati timeline itu dan persyaratan yang diminta nyatanya agak agak berantakan sedikit lah gitu ya. Jadi kekacauan juga terjadi misalnya seperti itu. Itu kita tidak ingin seperti itu lagi. Bahwa semuanya kita lakukan adalah benar-benar demi apa namanya, supaya pemerintah bisa memberikan pelayanan kepada jemaah haji ini dengan sebaik mungkin ya. Oleh karena itu buat teman-teman yang apa namanya berminat menjadi petugas dari yang mendaftar dan tadi yang diterima hanya sedikit, kalaupun misalnya nanti tidak bisa menjadi petugas haji di tahun ini, masih banyak tahun-tahun selanjutnya yang apa namanya bisa memberikan kesempatan, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Dan di selama tahun itu pun kalau pengen berhikmat dulu, membantu penyelenggaraan haji sudah bisa dilakukan, silakan bergabung dengan organisasi-organisasi yang sudah tersedia yang biasanya juga nanti menjadi mitra dari teman-teman Kementerian Haji dan Umroh ataupun teman-teman dari kesehatan untuk bisa melayani kepada jemaah haji kita selama mereka proses menjelang keberangkatannya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak jalan untuk bisa mendapatkan pahala haji meskipun tidak usah berangkat haji. Menjadi petugas di dalam negeri pun insya Allah juga dapat pahala haji. Karena yang dilayani orang yang akan pergi haji gitu loh. Jadi mari kita luruskan niatnya. Recording in progress. Dia pakai toolnya tool seperti pesan apa cek kesehatan haji. Jadi semua dikerjakan. Apakah itu harus ngulang lagi? Kemarin kita ada yang beberapa belum ada udah kita tes. Psikolognya pakai psikolog betul. Dokter haji, benar saya apa doki juga. Kita punya teman doki banyak. Kita pakai tool yang dipakai oleh cek kesehatannya di Makassar itu waktu itu yang dipakai. Ya, kita pakai itu apa harus ngulang lagi? Kalau ngulang lagi kalau nggak ngulang lagi tinggal mengirimkan karena di rumah sakit saja itu aja nggak punya izinnya untuk Psikohatkes Pak Kapus Haji. Dan yang kedua sampaikan Pak Suko tadi bagaimana
kalau saya udah nggak bermain jadi petugas haji, tetapi kalau pengen jadi petugas haji untuk teman-teman perawat ini linknya apakah reputasi Mas Al itu dihitung atau tidak? Apakah cuma penting tesnya saja? Ketika tesnya lolos kemudian bisa lolos. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Prabowo. Ada dua pertanyaan yang terkait dengan tools, yang kedua terkait dengan bagaimana menjadi petugas haji khususnya perawat. Monggo Pak Lili untuk Ya, eh, ya, terima kasih dok. Ini senior saya, jadi saya jawabnya mesti hati-hati. Kalau enggak, jadi dok, sebaiknya klinik tersebut koordinasi dengan dinas kesehatan, rumah sakit, koordinasi dengan dinas kesehatan supaya bisa diberikan akses atau bisa diberikan izin untuk menjadi salah satu klinik yang bisa memeriksa kesehatan. Jadi karena itu tidak terbatas hanya rumah sakit atau klinik pemerintah, tapi swasta pun bisa. Jadi silakan nanti koordinasi dengan dinas kesehatan setempat supaya mereka bisa ditunjuk. Kalau nanti sudah ditunjuk, nanti akan diusulkan untuk dapat login ke dalam Siskohatkes. Karena semua proses itu mesti kita rekam di dalam Siskohatkes, dok. Kalau tidak direkam di Siskohatkes aplikasi yang ada, maka tidak akan keluar nanti ikrar atau berita acara istitoahnya. Jadi kalau misalnya hanya di klinik itu dilakukan, tidak masuk ke dalam sistem, nggak bisa. Seperti itu. Nah kemudian untuk calon pelamar, apakah dilihat reputasinya atau tidak? Nah sebenarnya reputasi ini kita pertaruhkan dari rekomendasi dari atasan. Apakah atasannya merekomendasikan atau tidak? Karena rekomendasi ini tidak sekedar memberikan izin, tapi mestinya mereka bisa mempertaruhkan nama, membawa nama baik dari instansi yang di mana dia berasal. Kalau ternyata reputasinya kurang bagus dan ketahuan pada saat pelaksanaan, tentunya pada saat kita blacklist, kita pernah memblacklist orangnya, pernah memblacklist institusinya pun pernah. Karena memberikan izin kepada petugas yang ternyata kurang bagus. Ya seperti itu. Jadi artinya itu yang izin ini yang mesti kita lihat atasnya kalau membolehkan, bahkan merekomendasikan itu yang kita inginkan seperti itu. Ya, jadi supaya kita bisa mendapatkan benar-benar petugas itu adalah petugas yang kompeten baik secara hard skill maupun soft skill-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. baik, terima kasih sudah menjawab Dokter Prabowo. Alhamdulillah, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, karena mungkin waktunya mepet ya, mungkin kita kasih kesempatan dulu yang offline dulu, yang online dulu. Kalau ada Bapak Ibu yang saat ini berada di ruang online, mungkin jika ada pertanyaan. Oke, pertanyaan apa ini dari yang online? Belum bisa terlihat dari sini. Oh, kurang besar. Maaf izin bertanya, Kak. Loh, kok kakak ya? Pak Lili. Saya punya praktek mandiri sendiri. Apakah bisa ikut petugas haji buat rekomendasi ke PPNI setempat, ya, Pak? Gitu. Maksudnya mungkin Pak Lili ya, bukan Kak Lili ya. Monggo, silakan. Ya. Kalau praktek mandiri kan ada yang memberikan izin praktek mandirinya. Nah, berarti nanti yang memberikan izin itulah yang sebenarnya memberikan izin juga. Misalnya dinas kesehatan atau barangkali siapa yang memberikan izin itu ya. Kalau biasanya di kesehatan, Pak. Nanti berarti izinnya mesti dapat dari dinas kesehatan setempat. Karena kita ingin ada penjaminnya dia itu. Jadi yang memberikan izin ini sebenarnya penjamin sebenarnya mereka itu. Ya, seperti itu. Dan satu lagi yang diingat pernah kejadian tahun 2024. Ada 2 orang petugas, satu PPIH, satu TKH. Yang TKH-nya belum sempat berangkat, yang PPIH-nya sudah sampai di Madinah. Terpaksa kita pulangkan karena atasannya yang berwenang, atas yang berwenang ya, itu tidak setuju dia pergi selama sekian hari itu dan bertugas ke luar negeri. Oleh karena itu dalam persyaratan untuk kesehatan, yang kita minta adalah izin dari pejabat yang berwenang, bukan atasan langsung. Kalau atasan langsung memang berwenang, silahkan. Tapi kalau ternyata atasan langsung tidak berwenang untuk memberikan izin pegawainya pergi ke luar negeri, maka dicari siapa pejabat yang berwenang memberikan izin untuk pergi ke luar negeri. Ya, seperti itu. Supaya tidak terjadi lagi, sudah keluar visanya, sudah sampai di sana, artinya kuota petugas itu sudah berkurang tuh untuk 2 orang dan tidak mungkin digantikan lagi. Karena visa itu tidak akan hangus. Ya, jangan sampai seperti itu lagi. Saya kira seperti itu ya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi intinya Bapak Ibu jika punya klinik sendiri gitu ya, jangan khawatir.
tetap bisa menjadi sebagai fasilitator atau petugas haji di tahun 2026. Insya Allah. Monggo silakan Bapak Ibu yang offline. Monggo Pak Narso. Mohon mic-nya Bapak Ibu teman-teman yang bertugas untuk mengedarkan mic mungkin bisa karena ini pertanyaan offline. Monggo Pak Narso, singkat, padas dan jelas gitu ya. Sehingga bisa menghemat waktu. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarso Effendi, Pak, dari perawat dari Rumah Sakit Sarjito. Saya ingin menanyakan terkait dengan substansi rekrutmen. Saya bersama dengan yang lain itu sudah daftar mungkin lebih dari 1 kali. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahkan sampai 10 kali. Namun secara sistem rekrutmen, kami harus betul-betul berjuang bersama dengan beliau-beliau senior yang sudah berkali-kali ikut menjadi petugas. Sehingga yang pernah muncul yang kami dengar adalah kalimat lu lagi. Nah, terkait sistem seperti itu, harapan dari saya pribadi, juga teman-teman yang saya dengar, yang belum pernah menjadi petugas, walaupun sudah mendaftar lebih dari 1, 2, 3, bahkan 5 kali, adalah memungkinkan tidak sistem bahwa yang baru, yang belum betul-betul pernah menjadi ini, presentasenya itu lebih tinggi dibanding dengan petugas yang sudah pernah. Ini demi azas keadilan maupun persamaan hak bagi kami semua. Mungkin itu saja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lebih banyak curhatnya nih Pak Narso. Monggo Pak Kapus kami silahkan untuk memberikan. Ini saya senangnya orang Jogja gitu, ngomongnya halus gitu. Tapi tajamnya minta ampun. Ya Pak, jadi sebenarnya sejak tahun 2023 itu sudah ada pembatasan tentang berapa kali orang itu boleh bertugas, gitu ya. Khususnya kesehatan ya Pak, khususnya kesehatan. Jadi sejak tahun 2023 itu kebijakannya adalah yang boleh bertugas, ya, yang boleh bertugas itu minimal sudah bertugas di tahun berapa gitu. Dan kita waktu itu menganut sistem sebenarnya maksimal penugasan itu 3 kali seumur hidup, seperti itu Pak. Jadi artinya kalau sudah 3 kali sudah nggak bisa lagi. Tapi itu kita hitung sejak tahun berapa ya? 2000 berapa lagi waktu itu ya. Nah sekarang Pak, sekarang ini makanya ini kenapa peminatnya banyak Pak? Biasanya yang mendaftar tuh karena gini, yang tahun lalu kebijakannya gini, yang boleh melamar adalah yang kalau yang mantan petugas itu tugas terakhirnya adalah 5 tahun sebelum 5 tahun penyelenggaraan haji terakhir. Misalnya kalau tahun 25 kemarin dikurangi 24, 23, 22, 19, 18. Jadi yang boleh melamar waktu itu hanya yang tahun 2017 ke sini. Gitu ya. Jadi yang habis bertugas nggak boleh tugas lagi gitu. Tapi yang tahun 2023 sebenarnya kita masih menganut asasnya kalau masih belum 2 kali atau belum 3 kali masih boleh gitu. Misalnya seperti itu. Nah tahun ini Pak sebenarnya mengacu lagi ke asas keadilan tadi supaya pemerataan tidak lo lagi gitu kan. Ini sudah diatur bahwa maksimal penugasan seumur hidup itu adalah 3 kali. 3 kali, ya kan? Jadi Dr. Probo nggak boleh lagi, beliau udah 17 kali. PPIH, tapi kalau bawa bawa jemaah sendiri nggak masalah. Kemudian, tapi ada catatannya Pak, itu terhitung sejak tahun 2022. Sehingga kalau yang pernah bertugas sebelum tahun 2022 dianggap masih kosong Pak. Kayak Mas Husni itu tugas waktu itu tahun 2023, dianggap belum pernah bertugas dia.
baru sekali Pak Usni. Dan boleh bertugas lagi berturut-turut. Nah, intinya gini Pak, dalam setiap penyelenggaraan haji itu, kami itu butuh orang yang berpengalaman. Nggak mungkin orang baru semua Pak, menghadapi situasi di sana. Makanya kita kombinasi. Dan dalam proses seleksi ini, bobot teman-teman yang bertugas, yang pernah bertugas itu lebih tinggi dibandingkan yang masih baru. Terus terang. Itu Pak. Satu itu. Nah, kemudian tapi kan kita kasih presentasi Pak. Satu kali petugasan ini berapa persen untuk petugas sang mantan gitu kan? Berapa yang baru? Gitu. Ada presentasinya Pak. Supaya apa? Tadi regenerasi ini jalan. Regenerasi ini jalan. Nah, itu salah satu persyaratannya. Yang kedua, yang dinilai adalah usia. Usia yang paling ideal adalah 40 sampai 50 tahun. Itu kita nilai bahwa pengalamannya masuk, terus apa namanya? Tenaganya masih fisiknya masih bagus lah. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga yang kita nilai pengalaman. Ya, jadi artinya kombinasi pengalaman sama umur ini jadi seru, Pak. Kalau usianya di atas 50, itu bobotnya lebih rendah tuh. Dibandingkan yang bobotnya 40 apa dibandingkan usia 40 sampai 50. Sekarang kan persyaratannya usia maksimal 57. Tahun lalu kan 56. Ya, batas usia minimal sekarang berapa? 24 atau 25 ya kalau nggak salah. 25 kalau nggak salah. Jadi itu, Pak. Bobotnya kita hitung. Jadi bisa jadi orang yang 52 usianya pengalamannya pasti lebih jauh. Tapi waktu pas penilaian usia, bobotnya lebih rendah dia dapatnya. Pas pengalaman dia bobotnya lebih tinggi itu bisa kombinasi, ya gitu. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, orang yang memang saat mendaftar, dia bekerja sesuai dengan kompetensinya. Kalau dia perawat, dia kerja sebagai perawat. Bukan perawat sebagai kepala bagian apa, sebagai kepala seksi apa, di manajemen, di mana profesinya nggak digunakan. Ya, itu bobotnya berbeda tuh. Ya. Nah, selain itu juga kita lihat instansi yang di tempat dia bekerja di mana. Kalau kita butuh tenaga untuk PPIH yang di Arab Saudi, itu bobotnya yang kita titik beratkan yang lebih berat adalah yang mereka bekerja di rumah sakit dibandingkan yang kerja di puskesmas. Sama-sama dokter nih Pak. Dokternya kerjanya di rumah sakit, yang satunya di puskesmas. Kalau dia ngelamar PPIH, maka potensi diterimanya lebih tinggi yang kerja di rumah sakit. Tapi kalau dia sebagai tenaga kloter, ini teman-teman di puskesmas lebih menonjol Pak. Karena waktu di kloter, tidak sekedar dokternya yang kita fungsikan, tapi upaya untuk promosi kesehatannya, kegiatan apa namanya kesehatan yang lainnya pun kita minta untuk bisa diterapkan di sana. Jadi seperti itu Pak. Kalau misalnya Bapak belum berhasil, usaha lagi Pak, ya kan? Belum waktunya. Tapi nggak usah itu Pak. Pokoknya kalau sudah suratan takdir mah sudah tertulis Pak di garis tangannya. Oh, Pak Narko berangkat tahun sekian. Nah gitu aja, tenang aja. Jadi nggak usah dibikin berat, ya. Kalau nggak berhasil, berarti oh masih sayang sama kita. Karena kita masih diminta untuk berdoa terus, ya. Gitu seperti itu, ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Kabus karena waktunya sudah 10 menit berlalu sehingga saya kira pertanyaannya sudah selesai. Sebenarnya banyak pertanyaan yang berjejer-jejer yang perlu kita tanyakan. Saya tuh kalau diginiin saya deg-degan loh Pak. Rasanya lagi diuji gitu. Tapi kalau cuma sebentar ya alhamdulillah. Ya, enggak, ini waktunya sudah habis, saya sudah dikode dari belakang. Habis waktunya begitu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena pembicaraan masih banyak. Yang penting tadi yang perlu digarisbawahi yang saat ini pernah menjadi petugas masih punya 3 kali kesempatan. Yang kedua, walaupun pertimbangannya adalah tentang kompetensi, tentang umur dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting kita berusaha untuk merayu Allah secara ikhlas, takdir pasti akan datang. Terima kasih Pak Lili atas waktunya dan tepuk tangan untuk Pak Lili. Dan saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sesi ini. Pak Lili. Terima kasih Terima kasih Pak Lili. atas waktunya. Mohon izin Bapak untuk sesi foto bersama dulu dengan audien. Ya. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih. Pada kesempatan ini, tak lupa kami dari DPW FPKHI DIJ mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Bapak Lili Mahendra Susilo AKMM. Ya, terima kasih. Selamat Bapak.
Ya, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, kita segera mulai untuk narasumber yang pertama, yaitu ada Bapak Haji Johar Mustafa, MSI, selaku Kepala Bidang PHU Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami persilahkan ke depan, Bapak. Monggo, untuk menempati tempat yang kami sediakan.